berjumpa, manalah pernah aku tahu mengapa kita saling jatuh cinta. Mana aku tahu dulu tak pernah ada cerita tentang dirimu di hatiku, tapi sekarang setiap malam hanya wajahmu. Kalaulah bentang dapat bercerita, aku malu. Aku tak tidur walau terpejam mata ini. Rasa cinta yang ku rasakan bukanlah sekedar saja. Rasa cinta yang ku rasa dari kaki hingga mata. Aku tak ingin bermata. Apalah arti istana? Jangan kita berpisah, yang lebih dari segala-galanya. Kalaulah enggan embun menitip, manalah hijau daun jambu. Kalaulah enggan engkau di sisiku, apa dayaku. Namun siapa tempatku mengadu? Aku rindu. Aku tak tidur walau terpejam mata ini. Rasa cinta yang ku rasakan bukanlah sekedar saja. Rasa cinta yang ku rasa dari kaki hingga mata. Aku tak ingin bermata. Apalah arti istana? Jangan kita berpisah, yang lebih dari segala-galanya. Jangan kita berpisah, yang lebih dari segala-galanya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Sumatera Selatan? Kembali bersama saya Gadih Ranti selama 1 jam ke depan dalam dialog interaktif kita Sehat Bersama RSMH. Pada kesempatan sore hari ini, kerjasama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang dengan TVRI Sumatera Selatan. Nah pemirsa, pada kesempatan sore hari ini tema kita yaitu akan membahas mengenai jaga jantungmu untuk hidup lebih sehat. Untuk pemirsa yang menyaksikan dialog kita pada sore hari ini, mungkin yang ingin bergabung dapat menghubungi di nomor telepon 0711 311 454. Pemirsa, tadi baru saja kita saksikan ya penampilan dari teman-teman kita dari SDM Unggul Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang, juga dari teman-teman The Creative Band. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk mereka tentunya ya yang menghibur kita pada sore hari ini. Nah di sini juga ada teman-teman dari PPDS Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Terima kasih telah bergabung dokter, selamat sore. Iya, baiklah. Pemirsa, nanti kita akan bincang lebih jauh dengan narasumber kita yang tentunya juga merupakan SDM Unggul Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang, dan tentunya beliau adalah ahli dan kompeten dalam hal ini. Namun, saksikan terlebih dahulu ada beberapa video layanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang yang perlu disaksikan. Silakan. Pemirsa, tadi telah kita saksikan bersama beberapa video layanan yang terdapat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Tadi ada salah satu video yang menggambarkan mengenai ada berbagai jenis kelainan bawaan pada tulang manusia, di antaranya kaki berbentuk X, berbentuk O, tulang belakang yang bengkok, permukaan telapak kaki yang rata, dan masih banyak lagi masalah lainnya. Jangan panik dan jangan khawatir karena Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang telah menyediakan layanan untuk tata laksana pada kasus-kasus tersebut. Pemirsa dapat menghubungi dokter spesialis anak subspesialistik tumbuh kembang atau dokter spesialis bedah ortopedi yang berada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Selain itu, bersama dokter spesialis rehabilitasi medik akan menentukan jenis ortotik prostetik yang tepat bagi masalah Anda. Ayo manfaatkan layanan ini. Nah, pemirsa, kembali ke tema kita pada sore hari ini, yaitu jaga jantungmu untuk hidup lebih sehat.
ketika kita berbicara mengenai jantung, fungsi utama jantung adalah mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Gangguan bisa terdapat pada pembuluh darah jantung, otot jantung, katup jantung, dan lainnya. Penyakit jantung juga dapat disebabkan oleh infeksi atau kelainan lahir. Nah, bersama kita telah hadir narasumber kita yang merupakan SDM unggul di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Langsung saja kita sapa, inilah dia narasumber kita, Dr. Rukiah Hodilawati, spesialis penyakit dalam KKV, staf divisi kardiovaskuler RSMH Palembang. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, Ranti. iya, ketemu kita di sini ya dokter ya. Alhamdulillah. Oke, sehat dokter? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dokter, jadi tema kita pada sore hari ini adalah jaga jantungmu untuk hidup lebih sehat. Nah, sesuai dengan tema kita nih dokter, mungkin tadi sempat disinggung sedikit nih jantung itu seperti apa. Nah, sekarang pemirsa di rumah mungkin mau dengar langsung ya dari narasumbernya ya. Penyakit jantung itu sendiri itu penyakit yang seperti apa sih dok? Silahkan dok. Ya. Penyakit jantung itu merupakan sekarang ini yang sangat ditakutkan ya. Tapi yang kebanyakan sering ditakutkan orang itu kematian mendadak akibat penyakit jantung. Ya, tapi sebenarnya penyakit jantung itu sendiri bukan cuman hanya satu itu, banyak penyebab tadi seperti sudah Ranti sebutkan agak bermacam-macam penyebab daripada penyakit jantung. Nah, di sini kita harus menjaga itu lebih baik dibandingkan kalau kita sudah terkena penyakit jantung, apalagi sampai gagal jantung, karena itu akan menimbulkan daripada angka kesakitan sehingga kualitas hidup kita lebih terganggu. Mungkin kita mulai dari menjaganya dulu nih. Iya. Jadi penyakit jantung itu sendiri bisa mengenai pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu pembuluh darah yang mengaliri atau memberi makan daripada otot jantung. Ya. Dan jantung sendiri itu merupakan suatu target organ dari berbagai penyakit seperti hipertensi, penyakit kencing manis, atau penyakit misalnya jantung tiroid. Bisa juga disebabkan karena penyakit-penyakit metabolik lainnya. Terus juga bisa disebabkan oleh penyakit suatu infeksi yang mengenai daripada katup-katup jantung. Oke, artinya kalau ada jantung. penyakit lain berpotensi untuk terkena penyakit jantung seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Bu, mungkin bisa gimana ya Bu, seseorang ini sudah mulai ini didiagnosa penyakit jantung. Dari mana nih pertama kalinya? Oh ya. Jadi sangat penting itu ada keluhan. Oh, baik. Ada keluhan ya. Keluhan daripada penyakit jantung itu macam-macam ya. Bisa dengan keluhan nyeri dada. Nyeri dada yang tipikal untuk sakit jantung. Ya. Jadi itu nyeri ciri dada. khasnya ya Bu? Iya, bisa nyeri dada, bisa rasa tidak enak di di hulu hati seperti sakit mah itu ya, tapi kita harus waspada itu. Jangan kita anggap oh ini sakit mah gitu. Kemudian bisa juga keluhan dengan batuk atau sesak nafas. Itu bisa. Terus berdebar-debar. Bisa juga dengan keluhan pingsan, tersingkup. Tiba-tiba pingsan. Iya. Jadi kita harus mencari penyebabnya gitu. Baik. Terlalu gugup misalnya mau ujian nih, misalnya kayak dokter-dokter itu beda ya Bu ya, bukan masuk ke kasus jantung ya. Oke. Kalau hipertensi sendiri itu sudah dikategorikan penyakit jantung bukan Bu, atau dia tersendiri pisah? Ya. Kalau hipertensi itu suatu kondisi tekanan darah seseorang itu lebih dari normal. Nah, kalau kita tidak mengendalikan tensi itu dengan terkontrol dalam arti dengan misalnya dengan makan obat ya sehingga terkontrol, itu kita harapkan tidak mengenai daripada target-target organ lain, karena hipertensi itu bisa menyebabkan kerusakan di otak, misalnya stroke, penyakit jantung hipertensi, bisa juga dari gagal ginjal gitu. Jadi pengendalian daripada suatu penyakit kronik, karena hipertensi itu merupakan suatu penyakit kronik. Jadi hipertensi itu bukannya sembuh. Jadi misalnya ini orang makan obat hipertensi, udah terkontrol tensinya, udah stop. Padahal dengan obat itu justru tensinya terkontrol. Oke, baik. Sehingga penyakitnya itu terkendali untuk mencegah daripada kerusakan lebih lanjut. Oke, baik. Bu, sepertinya ada telepon masuk, masih ada telepon yang masuk, pemirsa di rumah, silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Dari siapa, di mana Bapak?
Kami dari Sungai Lilin, Oh, Sungai Lilin, jauh Pak ya. Idil Sungai Lilin. Dengan siapa Bapak? Pak Idil Sungai Lilin, Bu. Faidil. Ya, Ya oke, silakan Bapak pertanyaannya. ini Bu, sering kalau masuk kampung kami ini berlaut-laut. Bagaimana? Kapan nak berangkat tuh suka terkejut gitu lah, Bu. Gelap pandangan. Oh, baik. Apakah itu dari jantung? Kami mohon penjelasannya Bu. Itu saja Bu ya. Ya oke, baik. Baik, terima kasih Pak Faidil. Mungkin tadi bisa disimak dokternya, mungkin beliau tidak menjelaskan secara spesifik. Iya. Cuma kayaknya tadi gambarannya tiba-tiba suka ada Gelap. pandangan gelap. Iya. Dan apakah itu merupakan efek dari penyakit jantung itu sendiri? Iya. Silakan, Bu. Ya, jadi gini Pak, itu sudah ada gangguan ya, berarti ada simptom sudah. Jadi tadi saya tangkapnya mungkin seperti pandangan gelap ya, bisa-bisa nanti kalau berdiri takutnya pingsan ya, Jatuh, ya gitu. Jadi mungkin dari dilihat usianya nih Bapak, udah usia berapa, ada nggak penyakit penyerta selama ini, misalnya ada penyakit hipertensi atau diabetes mellitus Pak, gitu. Jadi harus digali dulu lebih jauh ya Bu ya? Iya, digali Oke. lebih lanjut ya. Jadi bisa banyak penyebabnya gitu. Ya oke, baik. Menjawab pertanyaan dari Pak Mungkin Faidil di Sungai Lilin bisa diperiksa lebih lanjut ya. Kita Ya, lihat tensinya oke. dulu bagaimana. Ya, pandangan kabur tadi seperti apa, atau memang ada gangguan visus daripada mata, atau ada memang penyakit Ya, yang betul. lain. Bisa Ya. jadi itu ada masalah di mata juga. Iya, Oke, baik, gitu. ada telepon masuk selanjutnya, dokter. Silakan. Halo. Halo. Halo, Ya, selamat sore. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Abdis di Lemabang. Pak Abdis di Lemabang. Silakan Pak Abdis. Mau nanya, saya ini punya penyakit prostat jantung bawaan. Oke. Saya ini kalau kerja, tapi saya sakit ini habis kerja. Kemudian saya dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang. Pas pulang kerja, tapi ada saya. Itu kenapa Pak? Apa saya punya kecapean, tapi saya ini tidak tahu begitu saya. Buat saya ini harus tinggal di mana. Tapi buat saya ini tidak tahu. Yang penting yang penting kerja. Keluhan. Apa harus gimana? Oke, Pak Abdul bisa dijelaskan kembali keluhannya seperti apa? Saya ini mudah capek. Oh baik. Tidak capek kerja. Pekerjaan saya ini 8 jam. Pekerjaannya? Dari jam 2 siang. Oke. Baik. Kerja di pasar. Ada penyakit apa selama ini? Oke, ada penyakit lain mungkin Bapak bisa diinformasikan kepada kita? Oke, baik, terputus. Ya Bu, jadi kurang lebih beliau ini adalah seseorang yang mengalami keluhan mudah capek. Tapi usia tadi kita sempat belum sempat tanyakan ya Bu ya. Nah mungkin dia juga tadi menyatakan bahwa dia ada jantung bawaan. Dia bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang. Itu kira-kira gimana Bu kalau dari sudut pandang Ibu? jadi tadi mudah capek ya. Iya. Mudah capek itu bisa juga suatu tanda ya. Jadi secara normal itu kan manusia itu aktivitasnya jadi dari jantung itu ada ibaratnya fungsi ya, fungsi daripada aktivitas dia. Jadi dengan bekerja ringan saja, misalnya dia sudah capek, itu kan berarti ada sesuatu. Betul. Nah gitu, seperti kita ketahui jantung itu kan fungsinya tuh memompakan darah ke seluruh tubuh, ya. Nah, secara normal itu dengan aktivitas yang ringan atau yang berat itu memang pompa jantungnya bagus, itu tidak terganggu. Harusnya enggak ya Bu? Enggak. Oke. Jadi kita harus menggali lagi. Dan tadi dikatakan ada penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan ini kalau misalnya tidak dikoreksi, apalagi mungkin sudah lama, saya tidak tadi mendengar usia Bapak ini mungkin sudah dewasa mungkin ya. Nah, kita harus melihat dulu apakah dengan kantong bawaan ini sudah mengganggu daripada fungsi jantungnya. Oke. Ya. Jadi mungkin Bapak disarankan untuk periksa lebih lanjut ya. Supaya kualitas hidupnya lebih enak gitu. Ya, betul. Jadi bekerjanya bisa lebih baik Ya. sehingga tidak ada keluhan sesak tadi ya. Lebih dini lebih baik itu. Ya betul, Ya. lebih dini lebih baik Ya. ya. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih yang telah bergabung ya. Kami tetap mengundang pemirsa di rumah yang menyaksikan Dialog Sehat bersama RSMA kita pada sore hari ini dengan tema Jaga Jantungmu untuk hidup lebih sehat. Kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini.
mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. 2 kali. Yo. Sepakat? Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Ya, mereka. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi dulu? Dipanggil ya. Oh iya. Sabar. Itulah maju. Kok dosnya nyenggol aku, kok nak ngajak aku gibah. Itu nih. Woi kau vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Berpengalaman Black. Iya. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, tidak apa-apa. Apa ada apa? Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Bang? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia kuat. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Besar. Mana? Kau panggil deh. Nah, kau panggil dulu. Panggil Pak RT, maju lah. Pak dokter. Agak kunci. Pasien pertama. Black. Nah, cepet. Tidak apa-apa, Black. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cepetlah, Black. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bawah, angkat kita gendong. Dia Black ya. Sebelas itu. Angkat ke bawah, angkat bawah. Angkat ke bawah paksa bawah. Kan usah. Kecampannya. Masa aku dewe, aku bisa. Iya, ini yang suntik itu lah yang. Baik deh. Bicara dok, baliklah. Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang cak di TV-TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman.
Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awas lah dokter, misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dusun itu dok. Siapa orang ninggal kenyong? Tidak sakit dok, tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin, tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok. Ya, baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan masih bersama kita dalam dialog sehat bersama RSMH kerjasama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang dengan TVRI Sumatera Selatan. Tema kita pada sore hari ini yaitu jaga jantungmu untuk hidup lebih sehat. Pemirsa yang ada di rumah, kami mohon berkenan untuk bergabung dan jika ada yang ingin ditanyakan dapat menghubungi di nomor telepon 0711314454. Dokter Dila ya, sapanya ya dok ya. Dok, masuk ke pertanyaan kita yang selanjutnya. Tadi dokter sempat singgung nih untuk tema kita jaga jantungmu untuk hidup lebih sehat. Nah, gimana sih dok, tadi sudah sempat disampaikan bahwa untuk menjaga itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Nah, setelah nanti kita sudah terindikasi nih dok, sudah terdiagnosa ya dok ya, terkena penyakit jantung ini. Apa sih dok yang harus, langkah apa nih yang pertama yang harus kita lakukan? Ya. Jadi sebaiknya menjaga sebelum sakit itu lebih baik. Nah, jadi apa sih yang kita harus lakukan gitu ya untuk pencegahannya? Jadi seseorang itu sebaiknya nih, jadi faktor risiko untuk penyakit jantung itu dibagi ada dua ya. Faktor risiko yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Oke. Jadi kalau yang tidak diubah itu seperti misalnya genetik ya. Ya, bawaan lahir ya Bu. Ada keturunan maksudnya. Keturunan. Jadi itu merupakan faktor risiko, tapi belum tentu dia terkena. Tapi kita harus dijaga. Itu tidak bisa diubah kan, memang sudah jalannya gitu. Nah, secara genetik atau dari ras ya, gitu. Kemudian yang tidak bisa diubah kan jenis kelamin, nggak bisa ya. Ada penyakit yang berhubungan dengan jenis kelamin dan ada dengan usia. Itu kan tidak bisa kita ubah. Tuh. Nah, yang bisa kita ubah itu misalnya kita harus menjaga pola hidup sehat. Misalnya dengan makanan yang tinggi serat seperti sayuran, buah ya, kurangi konsumsi yang daging merah, yang tinggi lemak gitu. Terus yang garam, bukan tidak boleh makan garam, tapi lemas nanti nggak makan garam ya. Tapi garam yang tinggi, misalnya sering makan ikan asin yang terus-terusan mungkin gitu ya, kita kurangi. Padahal enak ya pemirsa. Enak ya, boleh makan, tapi mungkin dibatasi gitu ya. Kemudian olahraga yang teratur tadi. Olahraga ini yang biasanya agak kurang. Terus pola tidur yang cukup ya, menghindari stres ya. Jadi kita harus misalnya begadang kan dikurangi ya pola tidurnya. Kemudian merokok. Terus kalau ada penyakit kronis misalnya suatu hipertensi atau diabetes, nah itu juga kita harus kontrol. Jadi pengendalian daripada penyakit kronik itu baik sekali untuk mencegah penyakit jantungnya itu lebih lanjut. Oke, baik. Ya. Baik dokter, ini ada telepon yang masuk dokter dari pemirsa di rumah. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Nama saya. Perkenalkan diri Ibu, dari siapa, di mana? Nama saya Ismiati dari Gandus. Ismiati dari Gandus. Silakan. Ismiati dari Gandus. Ya, oke. Saya ini kencing manis. Oh, baik. Terus kalau begawi sedikit lagi capek. Apakah ini termasuk jantung? Usia berapa Ibu? Usia 61. Ada penyakit lainnya mungkin? Ya, kencing manis. Kencing manis, oke baik. Mudah capek ya Bu ya? Hepatitis, ya. Hepatitis sama kencing manis. Oke. Hepatitis jantung kan apa? Darah tinggi tuh, darah tinggi. Hipertensi? Hipertensi, ya. Ya, Ibu minum obat teratur Ibu? Iya, ya berobat teratur ya. Apa termasuk jantung juga? Oke, jadi keluhannya apa Ibu yang paling dirasakan tidak nyaman?
sampai sedikit berdebar jantung nih. Ya, oke, baik. Ada yang masih ingin ditanyakan, Ibu? Ya, jantung berdebar. Oke. Sudah itu saja, makasih ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ismiati dari Gandus. Nah, silakan Ibu. Jantung berdebar, mudah capek, ada penyakit penyerta Ibu, kencing manis dan hipertensi. Ya, ada keluhan ya berarti ya, jantung berdebar, udah capek ya, sesak nafas. Nah, Ibu ini kan ada faktor risiko ya. Faktor risikonya hipertensi, diabetes mellitus. Betul. Ya. Nah, kita harus periksa nih Bu, apakah sudah ada gangguan daripada jantungnya, apakah sudah ada penyakit jantung, hipertensi gitu ya. Kenapa Ibu ada keluhan berdebar dan mudah capek itu. Jadi mungkin langkah awalnya nanti kita akan periksa Ibu, nanti kita akan lakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana performa jantung Ibu. Nanti kita di rumah sakit umum tuh ada alat ya. Mungkin kita bisa lakukan torak foto dulu, EKG, dan nanti kita bisa lihat suatu alat namanya ehokardiografi. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana performa jantung Ibu itu. Ya, oke, baik. Baik Ibu, untuk hal-hal yang berpotensi seseorang terkena penyakit jantung tadi sempat Ibu sampaikan. Nah, itu kan kalau yang tidak bisa diubah itu genetik seperti yang Ibu sampaikan. Kalau yang bisa diubah ini artinya kan berdasarkan pola hidup kita sehat sehari-hari ya Bu ya. Nah, bisa nggak sih Bu kita mendeteksi bahwa saya berpotensi nih untuk terkena penyakit? Biasanya dari apa saja Bu? Hal-hal apa saja yang membuat seperti tadi Bu sampaikan itu, merokok atau ada mungkin hal-hal lain Ibu? Ada telepon masuk. Oh, jangan dijawab dulu Ibu, sebentar kita terima telepon dulu dari pemirsa di rumah. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, dari siapa di mana, Bapak? Dari Joni Rapansa, Mbak. Joni? Di Banyuasin, Pangkal Malai. Oke, Joni di Banyuasin. Silakan pertanyaannya, Bapak. Ini, Mbak, kalau kita pakai BPJS itu gimana, Pak? Bagaimana? Bisa diulang pertanyaannya? Kalau kita? Ini, Mbak, kalau kita berobat pakai BPJS dari PT itu bisa nggak, Pak? Oh, oke. Mungkin Bapak ada keluhan, Bapak, untuk tema kita jaga jantungmu untuk lebih sehat. Ada keluhan mungkin? Oh, ada, Pak. Bagaimana keluhannya, Bapak? Bisa disampaikan? Bapak saya tuh agak pening-pening atau sebelah aja itu. Oke. Sudah agak melayang-layang kayaknya. Usia berapa, Bapak? Usia Bapak aku tuh sekitar 70-an. 70 tahun, oke. Mungkin ada sesak napas, Bapak? Ada. Ya, oke. Minum obat rutin atau bagaimana, Bapak? Jarang-jarang, Pak. Jarang-jarang, ya. Oke, mungkin Bapak ini berencana untuk berobat menggunakan BPJS di RSMH, seperti itu ya? Iya. Iya, oke, baik. Ada lagi pertanyaannya, Bapak? Apa, Pak? Ada lagi pertanyaannya mungkin? Kalau BPJS itu melalui dari mana, Pak? Oke. Pakai kita langsung ke rumah sakitnya atau mana? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bapak, langsung saja kita jawab ya Bu. Mungkin kalau untuk alur layanan ya Bu ya, itu sedikit diinformasikan untuk BPJS itu biasanya menggunakan sistem rujukan seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin Bapak bisa melengkapi sistem rujukannya terlebih dahulu dari Vaskesnya dulu, kemudian ke rumah sakit tipe B sebelumnya. C dulu, kemudian ke B ya Bu ya, baru nanti ke RSMH tipe A ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, diinformasikan juga untuk RSMH saat ini telah membuka pendaftaran itu secara online yang bisa didaftar H-5 sampai H-2. Nah, itu informasinya bisa dicek nanti di Instagram RSMH Palembang. Dan untuk pengobatannya sendiri nanti mungkin untuk sifatnya emergensi bisa langsung ya Ibu ya? Iya, oke itu. Mungkin kita jawab dulu pertanyaan Bu sambil nanti menjawab pertanyaan dari Pak Joni. Selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore Bapak. Ya. Dengan siapa di mana Pak? Pak Amrullah dari Ogan Ilir. Oke, Pak Amrullah di Ogan Ilir. Silahkan pertanyaannya Bapak. Iya, tanya dokter. Itu penyakit diabetes atau kencing manis itu, kenapa dokter itu kayak dari keturunan kalau orang tua kena, itu pasti ada indikasi anaknya, salah satu pasti ada yang nongol, yang kena maksudnya kan? Kenapa hal seperti itu? Yang kedua, Pak Dokter ya, saya tanyakan masalah penyakit jantung. Apakah di Palembang ini kurang lengkap
yang alat atau dokter yang menangani khusus penyakit jantung. Orang pasti mau berlari ke Jakarta. Jadi gimana sih mau penjelasan dokter? Karena kadang-kadang jantung ini orang masuk rumah sakit kadang sulit sembuh. Mungkin terima kasih dokter. Ya baik. Baik, terima kasih Pak Amrullah di Ogan Ilir ya. Mungkin kita bisa jawab 2 pertanyaan dulu ya Bu ya. Silakan Ibu, pertanyaan pertama dari Joni dan Pak Amrullah tadi, silakan Ibu. Ya, dari Pak Joni tadi ya, yang orang tuanya ya. Ya, orang tuanya. Orang tuanya ya ada keluhan tadi sering mau pingsan, sesak, ya usia udah tua ya. Ada penyakit diabetes juga ya, sama hipertensi. Itu kita bisa melakukan pemeriksaan di RSMH Pak Joni. Jadi Pak Joni mengatakan ada rujukan ya. Itu Bapak bisa melalui mungkin dari dokter pertamanya, ya rujukan pertama, fase pertama bisa di puskesmas. Itu nanti ke rumah sakit tipe C, dari sana itu bisa langsung ke RSMH. Oh baik. Tanpa kebit biasanya bisa ya. Oke, baik. Bisa. Dan kalau memang kondisinya emergensi itu bisa langsung ke IGD Rumah Sakit Umum. Ya, itu betul. Pak Joni ya. Nah, sehubungan dengan pertanyaan dari Bapak yang di Ogan Ilir ya. Ya, Pak Amrullah. Pak Amrullah, maaf ya. Ya, Pak Amrullah, mengenai penyakit diabetes itu memang tadi seperti Pak Amrullah katakan itu memang ada yang bisa menurunkan anaknya, tapi juga tidak semua anak terkena. Oh, ya, tidak semua. Jadi kalau misalnya 5 saudara nggak 5-5-nya ya? Oh, begitu. Gitu, tapi sudah ada faktor risiko. Okay. Nah, gitu. Nah, makanya kita harus merubah yang bisa kita ubah. Secara genetik kan sudah ada nih, orang tuanya keturunannya ada. Apalagi kalau ibu bapaknya ada diabetes. Nah, apa yang bisa kita ubah? Misalnya nih, anaknya tidak boleh terlalu gemuk, ya. Oh, iya, itu kan bisa kita ubah, obesitas ya. Terus makannya juga dijaga, ya. Jangan berlebihan yang karbohidrat, ya. Kemudian olahraga, ya. Jangan merokok, ya. Sehingga kita harus sedini mungkin kita harus merubah pola hidup yang bisa kita ubah. Apalagi tidak ada warningnya tadi kan, lampu kuningnya ada secara genetik gitu. Kemudian tadi untuk layanan jantung di Palembang. Sebenarnya layanan jantung di Palembang ini sudah sangat baik ya Pak Amrullah. Jadi mungkin apapun seperti penyakit jantung koroner ya, itu kita bisa tangani di rumah sakit umum. Kita sudah bisa melakukan tindakan primary PCI, itu istilahnya orang tuh bilangnya pasang cincin. Sebenarnya itu bukan pasang cincin ya, tapi membuka daripada sumbatan di pembuluh koroner. Oh, artinya kalau membuka sumbatan bukan berarti pasang cincin ya Bu ya? Ya, bisa dengan obat-obatan dan juga bisa dengan pemasangan stent. Itu istilah orang awam tuh cincin ya. Nah, itu. Tapi kita harus melakukan tindakan diagnostik dulu, melihat. Itu namanya kateterisasi jantung. Kalau kateterisasi itu berbeda dengan proses pemasangan cincin tadi ya Ibu? Ya. Tapi bisa dilakukan sekaligus Ibu mungkin? Bisa. Jadi sebelum itu kita harus diagnostik dulu. Itu kateterisasi jantung atau core angiografi. Ya, itu. Nanti kita akan nilai pembuluh darah mana yang ada sumbatan. Nah, nanti kita akan nilai di situ apakah memang bisa kita lakukan tindakan PCI tadi atau memang tidak mungkin lagi, misalnya pembuluh darah yang terkenanya sudah banyak atau faktor-faktor yang kita bisa nilai nantinya. Nah, kita juga ada tindakan ibaratnya operasi bypass. Udah bisa dilakukan di RSMH itu sebenarnya Pak. Itu untuk penyakit jantung koroner. Dan kalau misalnya suatu penyakit jantung koroner yang refrakter tidak bisa kita apa-apain lagi. Nah, itu kita bisa lakukan tindakan seperti yang tadi dicontohkan, itu namanya SMR. Itu bisa kita lakukan. Kita harapkan dengan tindakan SMR itu akan tumbuh pembuluh-pembuluh darah baru. Itu membantulah gitu. Kita usaha kan. Tapi ya tinggal kita kembali melihat kondisi pasien ya, itu. Jadi jangan takut Pak Amrullah, di RSMH itu sudah banyak yang kita lakukan. Di samping itu penyakit jantung anak juga bisa kita lakukan. Bisa ya Bu ya, tidak hanya dewasa saja. Oke, baik. Menarik sekali pemirsa ya, mungkin kita akan bahas lagi nih Bu setelah kita break dulu nih sebentar. Pak Amrullah, terima kasih, pertanyaan sangat baik sekali ya. Namun pemirsa di rumah, kita akan kembali sesaat lagi dengan pertanyaan-pertanyaannya yang lebih mendalam dan lebih jauh ya Ibu ya. Setelah jeda iklan berikut ini, jangan kemana-mana.
Satu hal yang terindah, anugerah cinta yang pernah ku punya. Kau buatku percaya ketulusan cinta, seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama. Mengapa mesti ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Masih tersimpan setiap kenangan, semua cinta yang kau beri, kau takkan terganti. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Tuhan sampaikan rindu untuknya. 오늘 밤이야 난 독을 품은 꽃네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do. 천천히 널 잠재울 fire 잔인할 만큼 아름다워. I bring the pain like this stop crank venom, this stop crank venom, this stop crank venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight till you don't like. Whoa, whoa, whoa. Straight till you don't. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pa,
hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, kembali lagi bersama kita di sini dalam Dialog Sehat bersama RSMH, kerjasama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang dan TVRI Sumatera Selatan. Tema kita pada sore hari ini, jaga jantungmu untuk hidup yang lebih sehat. Nah, pemirsa, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sudah dijawab oleh narasumber kita. Mungkin di sini audiens yang ingin juga mengajukan pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh, dokter-dokternya. Dan narasumber kita Dr. Rukiah Hodilawati sore ini. Dokter, tadi terakhir pertanyaan dari pemirsa di rumah. Gimana sih layanan di Sumatera Selatan, khususnya kita nih RSMH, sehingga nggak harus dirujuk gitu ya Bu ya. Nah mungkin bisa sedikit disinggung kembali Bu untuk layanan-layanan yang baik yang sederhana maupun yang canggih untuk kasus jantung ini sendiri Bu. Ya. Jadi di RSMH itu untuk pelayanan jantung sudah banyak ya alat-alat kita. Jadi untuk awal mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan EKG, kemudian echo melalui torakal, atau bisa melalui echokardiografi melalui esofagus. Jadi bisa melihat langsung ke dalam itu pakai kamera. Masuknya dari mana Bu? Dari mulut. Oke. Dari mulut ya, sedikit itu dari mulut. Itu dalam kondisi dibius atau sadar Bu? Sadar pasiennya, begitu. sadar. Okay. Paling kita kasih lokal lah sedikit ya, disemprot biar tidak terasa. Oke. Tuh, masukin selang kecil, ada ujungnya kamera, kita bisa lihat bagaimana kondisi jantungnya. Itu kita lakukan biasanya untuk kasus-kasus tertentu ya, dengan melalui torakal itu kurang jelas, bisa kita lihat langsung ke dalam. Itu. Kemudian alat bantu lagi bisa torak foto ya, ada. Terus kemudian untuk diagnostik kita bisa lakukan seperti treadmill test ya. Mungkin ada keluhan yang nyeri-nyeri dada, tapi saat EKG itu normal. Nah, kita lakukan tindakan treadmill. Seperti melakukan aktivitas lebih lanjut ya, Bu. Dengan aktivitas ada nggak keluhannya itu timbul? Dan ada gambar EKG-nya ada perubahan nggak gitu. Mungkin kayak yang tadi pemirsa di rumah yang mudah capek tadi bisa larinya ke treadmill itu nggak Bu untuk pemeriksaannya? Kita echo dulu itu. Soalnya gimana dia mau treadmill lari kalau dia capek. Kalau dari echo-nya aja dia udah dapat ya. Kita lihat dulu echo biasanya. Kita lihat dulu echo bagaimana performa jantungnya. Bagaimana chamber jantungnya, besar apa enggak, bagaimana gangguan katup atau tidak gitu. Kita bisa lihat, nanti kita bisa lihat juga bagaimana pompa jantungnya itu dari echo kita bisa lihat performa jantungnya. Gimana Bu, pompa jantungnya dinyatakan masih baik atau sudah kondisinya sudah tidak baik lagi? Itu gimana Bu? Itu ada perhitungannya itu. Oke. Dari hasilnya itu ya Dari Bu, hasilnya ya? ada angka-angkanya. Oke, lanjut setelah pemeriksaan treadmill Bu, ada pemeriksaan lebih lanjut? Treadmill itu biasanya untuk menganalisa penyakit jantung koroner ya, kita lihat. Dan juga ada juga pemeriksaan, misalnya ada gangguan nih pasien, misalnya tadi ada, kita sedang berdebar atau tiba-tiba suka berdebar, tapi pas kita periksa tidak ada. Nah, itu kita bisa lakukan tindakan namanya Holter monitoring. Kita pasang alat EKG 24 jam, bisa bawa pulang ke rumah seharian, nanti kita akan lihat. Alatnya di luar atau di dalam tubuh itu posisinya? Di luar. Di luar. Dipasang ya Bu ya? Ya, ditempel aja. Jadi bawa pulang ke rumah. Jadi kita akan melihat hasilnya besok, nanti tergambar selama 24 jam itu adakah gangguan irama daripada jantung. Iya. Gitu. Jadi banyak modalitas daripada penyakit jantung ini sebenarnya. Ya baik, artinya tidak
tidak harus serta-merta dirujuk ke ini ya Bu Ya, nanti ke kita rumah periksa dulu apa penyebabnya. Bisa juga nanti kalau yang penyakit koroner itu diagnostik dengan korangiografi. Oke Bu, mungkin untuk tindakan-tindakan ini yang tadi telah Ibu sampaikan, diagnostik, ada nggak yang bisa dilakukan rawat jalan atau dia harus rawat inap? Jadi rawat jalan itu banyak ya. Biasanya penyakit-penyakit gagal jantung itu kan kalau tidak akut, yang kronik ya kita rawat jalan. Tapi yang kronik rawat jalan ya? Iya. Nah itu biasanya pasien-pasien kita anjurkan nanti bagaimana cara makannya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana cara makan obatnya gitu. Dan kita akan beritahu nih kapan dia harus kontrol simptom apa gitu, misalnya sesak atau kakinya bengkak atau bisa terbangun pada malam hari dengan sesak nafas gitu. Oke. Ya. Bu, kalau seumpamanya kasus jantung ini ada nggak yang dia tidak ada tanda, tidak ada gejala, dia juga jadi tidak merasa harus memeriksakan diri, tapi ternyata dia ketika ada serangan dia dinyatakan penyakit jantung gitu. Apakah ada Bu kasus seperti itu? Biasanya penyakit jantung koroner ya yang nggak ketahuan selama ini, tapi mungkin selama ini pola hidupnya nggak baik, mungkin cara makannya, ada faktor genetik biasanya. Nah tadi kan saya sedikit menyinggung yang tidak bisa diubah itu jenis kelamin ya. Jadi kalau wanita usia muda, rata-rata laki-laki atau perempuan yang lebih punya potensi lebih tinggi Bu atas penyakit ini? Ya tergantung usia gitu. Jadi kalau laki-laki tanpa memandang usia itu resikonya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jadi kalau perempuan usia muda itu masih dilindungi sama hormon estrogen. Oh, hormon estrogen punya peran untuk perlindungan, proteksi ya. Jadi kalau laki-laki misalnya umur 30 tahun dengan obesitas, agak genetik dibandingkan dengan wanita, ditambah dia merokok, begadang, minum alkohol, mungkin kan itu faktor risikonya lebih tinggi. Jadi kalau usia wanita, usia muda, nyeri-nyeri dada, kita masih pikirkan nih faktor risikonya rendah. Mungkin nyeri dadanya cuman ya stres aja gitu, atau panic attack gitu. Oke, baik. Baik, Bu, mungkin ke ini ya, usia rata-rata tadi, untuk jenis kelamin tadi Ibu udah sampaikan, usia rata-rata mungkin tadi di atas 30 tahun ya, 40 tahun ya Bu ya, kalau terkena penyakit ini. Warningnya gitu Bu, kira-kira jadi kalau ada keluhan itu, kalau misalnya nyeri dada, kalau usia muda untuk wanita mungkin bisa kita singkirkan ya, untuk penyakit koroner tapi misalnya nih anak-anak usia SMP, dia dengan aktivitas olahraga nggak bisa ya, mungkin sering batuk-batuk, kita harus warning juga, periksa apa, mungkin ada penyakit jantung bawaan nggak ketahuan dia gitu. masih SMP Usia muda itu ya, banyak yang usia muda, cuma keluhannya olahraga nggak bisa atau sering batuk-batuk nih, batuk-batuk terus nih, gitu bisa. Tadi Ibu juga sempat jelaskan bahwa di RSMH juga itu ada layanan untuk anak yang terkena kasus jantung ini ya Bu ya. Adakah tata laksana yang berbeda atau sama Bu untuk usia anak-anak dan dewasa? Anak-anak pada anak-anak itu biasanya banyak penyakit jantung bawaan ya. Misalnya gangguan daripada tidak menutupnya septum atrium atau ASD itu. Itu biasanya di RSMH itu dokter bagian anak sudah bisa melakukan anak khusus jantung gitu ya Bu ya? Iya, ada jantung. Oke, baik. Nah, untuk layanan tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk angka kematiannya Bu, mungkin secara global dulu nih Bu, Indonesia, kemudian secara khusus nih kasus kematian penyakit jantung di Sumatera Selatan sendiri ini gimana Bu kalau dilihat? Kalau dari data yang saya baca ya, dari WHO itu penyakit jantung kardiovaskuler ya. Kardiovaskuler itu jantung dan pembuluh darah itu nomor 1 ya. Sekitar 18,7 deh kalau nggak salah ya. Itu di dunia di WHO ya. Nah, di Indonesia juga itu kardiovaskuler itu tinggi. Jadi kardiovaskuler itu bukan semacam penyakit jantung aja, kayak stroke, itu kan bagian ya daripada kardiovaskuler, penyakit jantung iskemik kayak koroner itu. Oke, baik. Artinya kalau hipertensi bukan berarti penyakit jantung gitu ya Bu ya, tapi hipertensi bisa mengakibatkan penyakit jantung. Jadi jantung itu merupakan suatu target organ disease lah dari berbagai penyakit. Dan juga bisa memang ada masalah di jantung itu sendiri, misalnya kelainan katup,
Misalnya adanya penyakit bawaan seperti ASD, VSD tidak menutupnya katup jantung atau tetralogi valor. Mungkin Jadi kalau banyak. untuk kasus yang katupnya tidak bisa tertutup sempurna itu dilakukan bedah operasi ya Bu ya? Tidak bisa diselesaikan dengan obat-obatan mungkin ya? Atau bagaimana Bu? Jadi tergantung. Ada juga penyakit jantung yang tidak menutup itu memang ada masalah di katupnya. Seperti misalnya adanya prolaps atau istilahnya kalau pintu ini ngewer-ngewer gitu. Itu. Atau juga tidak bisa membuka. Itu biasanya adanya penebalan di situ akibat daripada suatu penyakit. Biasanya penyakit jantung rematik. Itu. Tapi kalau penyakit tidak menutupnya karena ukuran jantung yang membesar, chamber yang besar, itu tapi katupnya mulus, nah itu tidak apa-apain. Jadi itu namanya suatu penyakit akibat daripada gagal jantung lah ya. Nah itu dengan cukup obat-obatan. Tapi kalau tadi Ranti katakan memang ada masalah di katup, itu bisa kita ganti atau kita perbaiki. Katupnya diganti? Bisa diganti, ada. Tapi tergantung kasusnya gitu. Ya. Oke, baik. Jadi intinya di RSMH itu kita sudah punya banyak modalitas diagnostik untuk Dan menentukan ahli-ahli dulu. ya Bu ya, Nah, SDM-nya. menentukan dulu apa nih penyakit jantungnya itu disebabkan atau jenis penyakitnya apa. Sehingga tata laksananya jelas. Jelas gitu Oke, ya. baik. Terima kasih Bu Dila ya pada kesempatan sore hari ini. Pemirsa di rumah juga terima kasih. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Terima kasih untuk pemirsa yang telah bergabung. Sepertinya hari ini penelponnya antusias sekali ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus Dialog Sehat bersama RSMH kerjasama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang dengan TVRI Sumatera Selatan. Satu dokter mungkin untuk closing statement mungkin untuk pemirsa di rumah dan kita semua yang ada di sini tentunya untuk menjaga jantung kita supaya lebih sehat, dokter. Kiat-kiatnya seperti apa? Silakan Dok. Jaga jantungmu supaya hidup lebih berkualitas. Jadi sedini mungkin kita harus menjaga pola hidup dengan lebih sehat. Dan kalau ada penyakit kronis itu harus berobat yang teratur. Jadi penyakit kronis itu bukan sembuh, tapi terkontrol. Ya, untuk mencegah jangan sampai kena target organ tadi, seperti gagal jantung. Baik, terima kasih Dokter Dila atas kesempatannya Ya, sore hari ini, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di RSMH. Mungkin pemirsa di rumah penasaran nih mau ketemu Bu Dila di RSMH hari apa ya Bu ya? Kalau mau ketemu setiap hari mungkin atau jam berapa? Saya setiap hari di RSMH Palembang. Oke, Ya. setiap hari bisa ya Bu ya ketemu Bisa. ya? Di jam kerja. Di jam kerja ya, oke baik. Baik pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada sore hari ini dalam Dialog Sehat bersama RSMH. Berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.